Mencengangkan, daftar tersangka sudah dirilis. Roy CS panik kelabakan total. Polri juga memastikan bahwa ijazah milik Jokowi ini adalah asli. Daftar tersangka dirilis. Jika terus ngeyel, Polri berhak melakukan penjemputan paksa. Nah, jadi rekan-rekan, untuk Roy Panji CS ini bisa diambil opsi penjemputan paksa jika mereka terus ngeyel dan terus saja merasa benar padahal sudah jelas-jelas dituntut balik oleh Pak Jokowi. Kemudian perihal tuntutan balik ini dari Pak Jokowi, Roy CS benar-benar tidak memperhitungkan sama sekali soal indikasi tuntutan balik dari Pak Jokowi karena rekan-rekan terlihat sekali kubu mereka sangat-sangat panik ketika tahu bahwasanya Pak Jokowi menggandeng tim kuasa hukum dan melaporkan balik mereka. Nah, di sini mereka memang tidak memperhitungkan karena setahu mereka pastinya Pak Jokowi tidak akan melaporkan. Pak Jokowi pasti akan diam ketika melihat mereka menuding soal ijazah. Tetapi ternyata kali ini Pak Jokowi benar-benar melakukan tindakan yang sangat-sangat tegas, atau dalam hal ini saya katakan tindakan tegas dan tentu saja sangat-sangat tepat untuk memenjarakan, untuk menuntut balik orang-orang yang melakukan fitnah terhadapnya. Karena jika terus dibiarkan bisa gaduh sekali rekan-rekan negara ini. Nah, mungkin rekan-rekan bisa lihat sendiri bagaimana ngeyelnya mereka, bagaimana arogannya mereka di forum debat ini itu menebar fitnah. Dan tentu saja Pak Jokowi tidak ingin itu terjadi dan tentunya tuntutan balik itu tidak akan dicabut, dan Pak Jokowi sudah menegaskan tidak ada mediasi damai lewat jalur apapun. Artinya Pak Jokowi ingin memenjarakan mereka dan tentu saja ini adalah sebuah konsekuensi hukum yang harus ditempuh oleh para penuding ijazah palsu. Memastikan bahwa hari ini Rismon dipanggil dan tidak datang. Tidak datangnya kenapa? Ya ada mungkin korengan atau apa, terus nggak tahu. Tapi yang paling pasti ya kita aja tidak dipanggil datang, Bang. Masa lalu dipanggil nggak datang, Bang. Nah, sekarang lu mau lari kemana kalau sudah seperti ini? Hah? Lu mau lari kemana bakal kena. Nah, nanti kalau sudah 1, 2, 3 kali dipanggil juga nggak datang juga, nah siap-siap jemput paksa. Roy Suryo CS panik. Rizal Fadilah ngaku punya bukti video, tapi saat dipanggil polisi malah mangkir. Kasus ijazah Jokowi makin panas. Rizal Fadilah, wakil ketua tim pembela ulama, dijadwalkan diperiksa hari Kamis 8 Mei 2025 oleh penyidik Polda Metro Jaya. Katanya, ia siap hadir dengan membawa video hasil kajian para ahli yang disebut jadi bukti kuat soal dugaan ijazah palsu Jokowi. Tapi kabarnya Rizal Fadilah tidak hadir dalam pemeriksaan. Isu kecelakaan mendadak pun mulai beredar. Warganet ramai berspekulasi, masa pas dijadwalkan kasih bukti, malah tiba-tiba kecelakaan. Sementara itu, Jokowi sendiri sudah mengambil langkah hukum dan melaporkan 5 orang, termasuk Roy Suryo dan Rizal, atas dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Publik kini menanti, apa isi video yang katanya jadi bukti kuat itu? Atau sebenarnya hanya sensasi? Menurut kamu bukti beneran atau drama panik karena dilaporkan balik? Walaupun saya nggak ada di Indonesia, kan ada wakilnya aja lah. Saya lebih milih di sini dulu karena unpredictable-nya nasib atau kepada keadaan saya yang tidak pasti. Saya yang udah 3 kali di penjara, nggak mau di penjara lagi saya mau lawan aja terus. Sampai dijemput nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau saya udah di Indonesia, belum apa-apa udah ketangkep lagi, ngapain blow on. Saya lawan, makanya saya mau ke amnesti, mau kemana lagi juga ayo kita jabanin gitu. Saya hari ini membawa borgol di sini. Ini borgol ya. Tolong menunjuk ini nih. Tolong borgol sendiri tangannya ini. Ya, tolong ini. Bang Roy, tolong sini dulu. Tolong kemari dulu. Kemari dulu. Kan ditunjuk. Itu wayang saya pakai borgol nih. Ini tunggu dulu. Tunggu dulu, Mbak. Apa yang disampaikan oleh tunggu dulu. Ramadan ya. Mohon Anda maaf, Anda ini tidak memberikan tontonan yang baik ya. Anda tidak memberi tuntunan Anda kayak gini. teatrikal. Tolong, Anda simpan borgol Anda itu ya. Saya bawa ini juga teatrikal.
Anda itu. Saya Anda tidak di situ. setuju. Tidak setuju. Enggak. Anda kok marah saya? Enggak, tapi Anda tidak di situ. Tidak pantas. Anda Gimana? tidak Ini kok nggak adil? Jadi Saya ini kan dianggap saya intimidatif. Ada izinnya nggak? Intimidatif. Ada izinnya nggak? Dianggap Di atas hukum. Ada izinnya nggak? Borgol ada izinnya nggak? Bung Aiman Borgol nih. siapa yang Anda bawa itu? Bung Ini borgol Aiman, siapa ya. ini? Jangankan Oke. saya, Sapam aja bisa pegang ini. Coba cek Sapam seluruh Hati-hati Indonesia. kau ya sebagai pengacara. Jaga gitu. etika. Jadi, hei, kamu diam kau. Jaga etika. Gak usah kau berbicara etika di sini. Bung Aiman, artinya sudah. saya ingin sampaikan ya, bahwasanya teman-teman kita ini melakukan teatrikal wayang. Apa salahnya saya juga melakukan alat peraga? Ya, ya. Detik-detik menegangkan penangkapan Dr. Tifa. Dia ngamuk tidak mau dibawa ke mobil. Sampai-sampai pihak kepolisian kewalahan. Dr. Rifa yang suka teriak-teriak tuduh ijazah presiden ke-7 palsu. Roy Suryo pakai cara lama. Dr. Tifa, Roy Suryo dan Rismom akan dijemput paksa polisi. Roy Suryo CS kembali jadi sorotan. Usai mangkir dari panggilan polisi soal dugaan penyebaran hoaks ijazah Presiden Jokowi, publik menilai jurus lawas ini akan berakhir dengan jemput paksa. Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon diketahui tidak memenuhi undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya. Bahkan Roy menyebut laporan itu tak punya legal standing. Namun pengacara publik Ade Darmawan menyebut ini hanya trik lama. Ia menyatakan, pengacara yang selalu menyoal legal standing itu usang. Sekarang semua orang yang melihat tindak pidana berhak melapor. Ia pun membandingkan sikap Roy dengan Presiden Jokowi yang justru hadir saat diminta klarifikasi. Kalau Jokowi saja hadir, kenapa mereka tidak, ujar Ade. Kini, netizen ramai-ramai bilang, kalau mangkir terus, tinggal tunggu dijemput paksa. Setuju atau tidak? Beri komentar dan jangan lupa like dan follow untuk berita selanjutnya. Bang Darmizal, gimana kita membaca manuver teroris ini, Bang? Pertama, saya ini lagi geram dan marah sebetulnya. Makanya saya pakai baju merah, membuktikan saya marah gitu ya. Sepatu pun merah. Sepatu merah. Oh, naksir saya ini sepatu. Ini harus di-shoot ini sepatunya. ini nggak ada lagi jalan ini, harus rame-rame rantas ini. Ini orang ya memang harus dibasmi ya. Watak culas itu nggak boleh tumbuh di luar budaya luhur bangsa kita. Saya marah gitu. Saya jarang pakai serba merah begini. Tapi hari ini saya ingin mengatakan saya marah. Kemarahan itu saya buktikan, saya perintahkan Rejo segera membentuk task force. Nama task force-nya itu Des Teroris. Des Teroris. Ini khusus untuk melawan kejahatan orang-orang yang saya anggap astagfirullahaladzim, ini bajingan gitu. Saya marah itu ketika dia mendatangi makam ibu, kalau saya manggilnya ibunda, Ibunda Hajah Sujiatmi Noto Miharjo. Saya setiap ke Solo, saya pasti ke Mundu. Mundu itu adalah makamnya keluarga Pak Jokowi, memang di luar dari kota Solo. Kira-kira setengah jam perjalanan lah. Yang mereka ngumpul-ngumpul, yang baca ini, baca itu, segala macam. Jadi saya marah. Terlapor. Satu, oke. M. Rizal Fadilah. Terlapor. 2, Kurnia Triroyani. Ibu Kurnia. Terlapor. Ruslan Effendi. Rustam Effendi. Ruslan Effendi, oke. Ruslam. Ya, oke. Ruslan Effendi. Ruslam Effendi, oke. Terlapor. Dame Hari Lubis, tambahan ini terlapornya. Ya tadinya kan cuma 5 kan. Ya. Terlapor. 5. Roy Suryo. 6. Terlapor. Rismon Hasolan Cianipar. Terlapor. Tifa. Terlapor. Abraham Samad juga terlapor. Oh, ini baru informasi yang terbaru nih. Abraham Samad mantan ketua KPK terlapor kasus ijazah Jokowi juga. Ya, terlapor Mas. Terlapor, saya ada tembusan juga. Saya jangan dibantah, saya membacakan ya. Belum pernah diperiksa tapi ya? Belum pernah. Mulai besok diperiksa. Abraham Samad akan diperiksa. Ya, bukan. Dari kami. Mau besok saksi pelapor. Ya, oke. Saya baru menginformasikan. Saya belum ke substansi ini. Ya. Ini baru. Lanjut lagi selain Abraham Samad?
Michael Benyamin Sinaga. Michael Sinaga. Kayaknya YouTuber ini. Oke. Kemudian Nurdian Noviansa Susilo terlapor. 11. Ali Ridho atau Aldo. 12. Iya. YouTuber itu ya? Sekarang begini, rata-rata 12. YouTuber itu. Ya, itulah yang diumumkan calon tersangkanya. Jangan salah, Anda yang salah. Persidangan selama ini Anda lakukan menduga Presiden bukan Jokowi pribadi. Izin yang mulia. Tolong dicatat itu, Anda izin yang mulia. Keberatan Pak Aldo, Anda nampaknya tidak mengikuti persidangan ini dengan baik. Ya. Jangan lupa, kami tidak mempermasalahkan Jokowi sebagai presiden atau presiden adalah Jokowi. Yang penting bagaimana beliau masuk ke persidangan ini untuk mempertanggungjawabkan. Sudah seperti itu hukumnya. Bukan. Jika Anda tidak Anda harus bedakan pribadi dengan presiden. Kami sudah membedakan. Kami sudah membedakan. Kalau begitu Anda yang tidak mengikuti persidangan ini, kami sudah membedakan. Kami sudah membedakan sehingga yang mulia memberikan arahan untuk mengedepankan Jokowi dan mengkemudiankan jabatannya sebagai presiden. Kami tidak ada masalah. Ya, saya hormati yang mulia. Saya minta jangan bicara kalau tidak melalui majelis hakim ya. Dan ini adalah tindakan perbuatan melawan hukum. Saya lanjutkan. Gantian dulu dong. Selesai. Selesaikan dong. Ya, makanya kalau mau selesai kesempatan. Saya belum ngomong selesai. Udah tadi nggak selesai kok. Lah, terserah saya. Saya nggak ngomong. bisa dong kamu. Kamu nggak boleh ngomong. Catat. Kamu semua orang nggak boleh berdebat. Jangan deh. Kalau kamu baik ngomong baik. Mengambil upaya menggugat, tapi mengambil alih wewenang negara, mengambil alih wewenang pengadilan, bahkan menggerakkan aparat, menggerakkan polisi. Kenapa dorong-dorong? Udah Pak, ngomong Pak. Bapak kemari jangan gitu. Saya mau bicara. Jadi artinya adalah yang pertama saya aturkan bagus dan selamat ya kepada Barreskrim yang sudah melakukan dengan insya Allah dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi artinya ketika ada laporan dan laporan itu sebenarnya adalah pelaporan Dumas ya, jadi pengaduan masyarakat dari bulan Desember tahun 2024 artinya tahun lalu ya, dan alhamdulillah kalau hari ini kemudian Dumas itu menindaklanjuti dengan pemanggilan yang terlapor. Jadi di sini adalah Jokowi sebagai terlapor ya, Pak Jokowi sebagai terlapor itu kemudian datang ke Badan Reserse Kriminal. Jadi artinya itu yang pertama. Yang kedua adalah ya mau nggak mau saya juga harus menyampaikan bagus kalau Jokowi akhirnya juga datang untuk memenuhi undangan klarifikasi itu. Nah, jadi dengan demikian kita lihat saja nanti bagaimana kemudian Pak Jokowi itu juga memenuhi berbagai pertanyaan-pertanyaan dalam undangan klarifikasi ini ya, karena pasti dengan klarifikasi itu kan pasti akan ditanya sejauh mana pengaduan masyarakat yang telah dilakukan oleh teman-teman dari TPUA ya, tim pembela ulama dan aktivis ya, karena kan yang dilaporkan kan terkait dengan adanya dokumen yang diduga palsu ya. Jadi kan pasalnya kan di sini kan pemalsuan dokumen, jadi termasuk kasus yang pasal-pasal yang dilaporkan dalam dokumen palsu sampai dengan ada KUHP, kemudian ada undang-undang Sisdiknas dan lain sebagainya. Nah, jadi pasti nanti yang ditanyakan adalah sejauh mana pengetahuan Joko Widodo ya, pengetahuan Jokowi tentang kasus yang dilaporkan itu. Apakah kemarin atau beberapa hari yang lalu adik sepupunya yang kemudian sempat datang itu, Mbak ya Pak Wahyudi itu kan juga katanya kan sempat mengantarkan ijazah yang bersangkutan. Nah, nanti pasti akan di cross check dan kemudian pasti juga akan di cross check dengan temuan dari Barreskrim yang beberapa waktu yang lalu konon sudah datang juga ke Jogja dan konon juga sudah datang ke Solo, kemudian mengkomparasikan beberapa ijazah-ijazahnya. Ya, kita tunggu sebaik-baiknya, dan kita tunggu juga yang paling penting nanti adalah hasil uji lab 4 laboratorium forensik yang dimiliki oleh Barreskrim. Dan kalau saya saya sebenarnya tidak terkait langsung ya dengan TPUA, karena saya juga bukan bagian dari TPUA, tapi saya adalah peneliti independen yang sempat diminta juga untuk kemudian meneliti ini. Jadi yang saya minta nanti kalau hasil dari laboratorium forensik itu kita minta adalah objektif. Jadi kalau memang dia meneliti, ya hasil dari Barreskrim itu kemudian disampaikan secara terbuka, undangannya dipaparkan, dan kemudian dari ijazahnya dipaparkan, bukan undangannya, ijazahnya dipaparkan, ditampilkan. Kemudian juga kalau ada ujinya, ya kita juga bisa menilai ujinya itu misalnya
tidak-tidaknya dilakukan uji carbon dating 14 ya, carbon dating 14 itu untuk menguji kertasnya, apakah kertasnya terbuat dari materi apa, kemudian dari tahun berapa, kemudian uji tinta. Setidaknya ada 5 jenis atau bahkan 6 jenis tinta pada ijazah yang dipermasalahkan. 6 jenis itu apa? Misalnya tinta, yang pertama tinta tulisan ijazah, kemudian Universitas Gadjah Mada, bla 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 bla, itu tinta yang pertama. Tinta yang kedua adalah tinta pembuat logonya, kan ada logo emboss di situ ya, logo emas. Nah itu juga pasti berbeda. Kemudian tinta yang menuliskan nama si pemilik ijazah, Joko Widodo, itu juga pasti akan berbeda juga. Kemudian ada tinta tanda tangan dari rektor, Prof. Teguh Yakob di situ. Itu dicek apakah tintanya itu sesuai dengan tahun 85 atau tidak. Kemudian ada tinta juga dekan yang bersangkutan waktu itu, apakah Pak Sunardi ataukah siapa dekannya. Itu juga ada. Kemudian yang penting lagi ada tinta capnya. Itu Mbak. Jadi semua itu harus terbuka, transparan, disampaikan juga kepada masyarakat. Jadi Anda berharap ketika nanti benar-benar dibuka ke publik itu secara detail begitu ya, tidak hanya otentik atau tidak otentik begitu ya? Betul, secara detail, dan juga kalau terkait dengan pemeriksaan hari ini ya saya kira karena equality before the law, kita harapkan nanti juga selesai pemeriksaan, terlapor yaitu Joko Widodo juga nanti begitu keluar juga akan menyampaikan apa yang tadi disampaikan. Jadi sama seperti saya kemarin ya gitu kan, kalau setelah diperiksa juga mungkin sampaikan, karena kan bagaimanapun juga terlapor ini masih menjadi tokoh publik ya, atau tokoh masyarakat, atau dia tidak bisa mengatakan dia orang sendiri karena dia masih menjadi penasihat Danantara ya, Dewan Pengarah di Danantara. Mas Roy, Anda kan ahli di bidang ini begitu ya. Anda juga mengatakan tadi peneliti independen begitu ya. Apa yang kemudian menguatkan Anda kalau ada dugaan, saya mengatakan dugaan kepalsuan di antara ijazah itu, dan ijazah yang Anda teliti itu berarti ijazah yang beredar di media sosial yang di X itu kan? Begini. Jadi yang saya sudah pegang langsung sebelum jadi ijazah itu seseorang pasti harus melalui beberapa tahapan. Skripsi. Dan yang benar-benar bisa saya pastikan langsung itu adalah yang otentik atau yang original adalah skripsi yang sudah saya teliti pada tanggal 15 April di Universitas Gadjah Mada yang diberikan oleh Wakil Rektor waktu itu Profesor Wening Udasmoro, dan juga ada Wakil Rektor Dr. Aris Sucipto dan Dekan Kehutanan dan lain sebagainya. Jadi skripsi itu sangat-sangat vital. Tidak mungkin terbit ijazah tanpa ada skripsi. Nah, kalau skripsinya yang saya periksa jelas-jelas betul kalau dengan skripsi semacam itu 99,9% tidak mungkin terbit ijazah yang benar kalau skripsinya semacam itu. Nah, ada Dan baik rekan-rekan, ini sangat-sangat lucu ya. Jika kita biasanya daftar calon tersangka ini tidak diumumkan, tidak dibocorkan, justru ini kok oleh pengacara mereka sendiri yang membocorkan daftar nama-nama tersangka tersebut. Ya tentu saja ini benar-benar semakin membuat down, semakin membuat mereka sangat-sangat mentalnya jatuh rekan-rekan. Tetapi entah apa motivasinya pengacara Tifa kok bisa-bisanya membeberkan ke publik daftar nama tersangka. Nah dari sini kita melihat apakah Pak Jokowi salah menuntut balik, apakah Pak Jokowi tidak memiliki hak, dan apakah ini bentuk pembungkaman dari kritik ataupun pada kaum peneliti. Begitu mereka menyebutnya, diri mereka ini adalah peneliti, ilmuwan, dan lain semacamnya. Kita bahas satu persatu rekan-rekan. Di segmen kali ini saya ingin berbicara soal salah atau tidak Pak Jokowi menuntut balik. Begini rekan-rekan, kegaduhan ini kan dimulai pada tudingan skandal ijazah palsu. Mereka ingin melihat ijazah Pak Jokowi. Mereka mendesak Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya ke publik. Tetapi rekan-rekan, persoalannya ijazah ini adalah dokumen pribadi Pak Jokowi, dan Pak Jokowi berhak untuk tidak menunjukkan ataupun mau menunjukkan. Artinya soal menunjukkan ijazah itu adalah kewenangan Pak Jokowi secara penuh. Tetapi ketika Pak Jokowi tidak keberatan, misalnya ini ijazah saya, yaitu bisa. Tapi dalam hal ini kan Pak Jokowi enggan menunjukkan, karena Pak Jokowi mengatakan tidak ada kewenangan saya untuk menunjukkan ijazah tersebut. Nah, kemudian kalau berbicara asli atau palsu,
untuk mengkonfirmasi asli ataupun palsu rekan-rekan itu tidak berdasarkan bukti ataupun konfirmasi dan narasi satu orang ataupun golongan tertentu. Harus ada keterangan resmi dari pihak kampus UGM. Dalam hal ini UGM lah yang memang memiliki wewenang penuh atas dokumen tersebut asli atau tidaknya, silahkan UGM konfirmasi. Nah, ketika dikonfirmasi asli, kenapa mereka terus nyep-nyep, kenapa mereka terus ngawur di media, kenapa terus fitnah dan seakan tidak percaya pada pihak yang mengeluarkan ijazah tersebut. Disinilah letak memang keheranan saya dalam hal ini, sehingga ini adalah sangat-sangat kental dengan aroma politik dan tentu saja ini benar-benar operasi fitnah yang diserang kepada Pak Joko Widodo ini. Kemudian rekan-rekan, Pak Jokowi jangan dilupakan merupakan hak warga negara Republik Indonesia serta berhak penuh mendapatkan perlindungan secara hukum. Begitu pula mereka melaporkan ijazah, menuding ijazah, bahkan menuntut, menggugat Pak Jokowi. Nah, di sini rekan-rekan, Roy CS dan Pak Jokowi sama-sama warga negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Artinya ada haknya masing-masing dan ada kewajibannya masing-masing. Lalu, ketika ini diibaratkan adalah ijazah yang diperdebatkan, saya kira tidak usah diperdebatkan. Toh UGM yang punya saja udah konfirmasi asli, masa Anda yang membranding diri dadakan peneliti, ilmuwan dan lain-lain bilang ini palsu, ini palsu. Nah, ini kan sangat-sangat lucu ya rekan-rekan. Kemudian kalau kita berbicara pembungkaman, sama sekali tidak ada yang dibungkam. Adapun yang dibungkam itu adalah narasi fitnah, kemudian caci maki dan lain-lain. Kritikan itu dilayangkan kepada para pejabat yang masih aktif, yang masih menjabat, bukan pejabat yang sudah purna tugas. Lagi pula, mengkritik ijazah itu sama sekali tidak ada korelasinya dengan kepentingan rakyat, rekan-rekan. Masa iya sih ijazah yang sudah terbukti asli malah dikata-katain palsu? Nah, ini kan yang menjadi problematika pada saat ini, di mana ada pihak yang sangat disayangkan terus diberikan panggung, terus diagung-agungkan, terus didewa-dewakan. Mereka-mereka ini tidak percaya dengan keterangan UGM yang mengkonfirmasi ijazah Pak Jokowi itu asli. Nah, di sini letak kegaduhannya rekan-rekan, di saat yang memberi fatwa itu adalah pihak otoritas yang berwenang yang mengeluarkan ijazah tersebut, sementara di satu sisi mereka tetap tidak percaya dan terus menebar narasi fitnahnya. Inilah yang menjadi problem serta yang menjadi landasan yang kalau saya katakan salah satu acuan berpikir Pak Jokowi juga untuk menuntut balik mereka ini agar kegaduhan ini mendapatkan efek jerak yang nyata, rekan-rekan.